Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-breakdown episode pertama dari series The Boys season keempat. Benar-benar ya, ini series The Boys selalu saja kocak dan menghibur guys ya. Baik kalian yang menonton ini, jangan lupa dulu nonton spin-off-nya series Gen V dan kemarin season ketiga biar refresh lagi. Kemarin aku sudah ikut early screening dari season keempat The Boys ini, dan wow, keren banget ya. Ingat ya, ini series bukan untuk bocil ya guys. Jadi ini ratingnya itu 18 plus 21 plus. Jadi wajib banget kalian yang masih di bawah umur nggak boleh nonton series ini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas nih ya episode pertama dari series The Boys season keempat. Here we go. Scene awal dibuka dengan pidato kemenangan pemilu raya Presiden Amerika dari Victoria Newman dan Robert Singer yang mendominasi suara di wilayah Colorado, Nevada. Di gedung yang sama, anggota The Boys sedang merencanakan sesuatu untuk menyerang Victoria Newman, dan di sini ada Kimiko, Frenchie, dan Marvin. Mereka bersembunyi di sebuah mobil van, sedangkan Starlight dan Huey itu sedang meretas jaringan kamera CCTV di gedung. Kimiko Frenchie mencari Butcher yang sedang muntah-muntah dan berhalusinasi untuk mengajaknya melancarkan aksi mereka. Butcher ini mulai sempoyongan karena efek meminum serum super membuatnya kena sakit gegar otak gitu ya gengs. Terlihat di sini Homelander tampak kesal karena bulunya mulai rontok dan beruban, membuatnya stres karena menjadi tua. Ia keluar dengan senyum terpaksa dan mengajak anaknya Ryan untuk pertama kali diperkenalkan ke publik. Namun Ryan tampak gugup. Homelander berkata, tak perlu gugup, manusia hanyalah mainan. Homelander pun bertemu dengan Victoria Newman dan anaknya Zoe serta Ryan pun berkenalan di sini. Homelander kesal karena Victoria tidak mau mengikuti kemauannya lagi, sehingga Homelander hendak membuat perjanjian baru lagi dan memaksa Victoria Newman terkait kekuasaan para superhero di jajaran pemerintahan. Butcher melihat Ryan dan Zoe ke bagian dapur dan memutuskan untuk mengajak bicara kembali Ryan. Padahal sudah diperingatkan oleh Marvin hindari kontak agar rencana mereka tidak gagal. Butcher berkata kepada Ryan mengajaknya untuk kembali bersama Bibi Grace. Grace ini yang pimpinan CIA itu ya guys, dan meninggalkan Homelander yang jahat. Namun Ryan menolak. Ia lebih memilih bersama ayah biologisnya. Di sisi lain, Kimiko dan Frenchie masuk ke kamar Victoria untuk menukar sebuah cairan tetes air mata dengan cairan yang mereka buat untuk membunuh si Victoria ini. Namun saat hendak pergi, anaknya Zoe datang dan malah menyerang membunuh dua agen CIA yang menjaga di luar. Kimiko dan Frenchie juga hendak diserang oleh si Zoe ini ya. Ternyata Zoe ini memiliki kekuatan super berupa bisa mengeluarkan tentakel monster yang keluar dari mulutnya yang dapat menghancurkan tulang dan daging itu. Zoe hendak menyerang Frenchie, namun Kimiko melindungi Frenchie dan menyerang Zoe, membuat tangan Kimiko putus dimakan oleh si Zoe. Annie January datang hendak membantu Frenchie dan Kimiko yang akan diserang oleh Zoe. Ia menginstruksikan mereka untuk melompat dari atas gedung agar bisa kabur dari Zoe. Starlight di sini memiliki kekuatan baru, ia bisa terbang ya teman-teman. Namun Starlight tidak berhasil menangkap Kimiko ketika melompat di udara karena tangannya si Kimiko itu kan baru putus dan baru tumbuh dan masih kecil gitu guys, kayak tangan bayi, jadi nggak ketangkep sehingga Kimiko jatuh terjun bebas dan badannya hancur. Starlight namun berhasil menangkap Frenchie. Seketika karena Kimiko ini punya healing factor, maka badannya kembali menjadi bagus lagi. Ini scene-nya kocak banget sih. Victoria datang memergoki Huey di mobil van dan membenci tindakan mereka The Boys yang mengacaukan masa pemilihan presiden ini. Victoria diserang air asam oleh Huey, namun ia pun kebal. Kepalanya pun ditembak oleh peluru Butcher, namun tetap Victoria hidup. Susah sekali membunuh Victoria Newman ini. Akhirnya misi The Boys malam itu gagal untuk membunuh Victoria, ditambah lagi dengan tindakan Butcher yang membuat mereka ketahuan. Esoknya Marvin Butcher dipanggil ke gedung CIA bertemu Grace dan pimpinan. Mereka kecewa karena The Boys gagal dalam misi ini. Pihak CIA hendak membunuh Victoria dan mencegah manusia super menduduki kursi wakil presiden. Marvin pun ditekan untuk melakukan tugasnya membunuh Victoria dan mencari kelemahannya sesegera mungkin. Di sini pihak CIA juga sudah membenci si Butcher ya, sehingga Butcher itu seperti dikesampingkan. Ini tuh akibat tindakan Butcher yang gak jadi ngebunuh Homelander pada season ketiga kemarin, malah lebih menyelamatkan si Ryan itu. Homelander pun bermimpi
buruk. Kilasan masa lalu akan aksi jahat dan pembunuhan yang ia lakukan mulai menghantui ingatannya, menambah beban pikirannya. Ia pun terbangun dari mimpi buruknya itu. Next scene seperti diperlihatkan masalah-masalah yang baru dihadapi oleh si Homelander ini, seperti persidangan pembunuhan yang ia lakukan di season 3 kemarin, membunuh rakyat sipil di public place, urusan di The Vow, pendukung Annie January atau Starlight yang kian besar, dan masalah di anggota The Seven, baik Deep, Black Noir, dan A-Train. Pihak The Vow juga sudah mencari kandidat baru The Seven dan sudah dapat 25 hero baru karena mereka butuh 3 hero baru lagi ya, menggantikan Starlight, Queen Maeve. Ada cameo Hyperion di sini. Mirip superhero Marvel, tapi di sini Hyperionnya cewek. Homelander terlihat kesal dengan semua orang-orang yang selalu takut dengannya, menjilat dirinya dan tidak berani menyangkalnya. Ia pun meninggalkan rapat, termasuk di sana ada Ashley juga yang kebingungan. Ia tidak mau dikelilingi oleh orang-orang bodoh. Butcher yang sedang menonton TV pun terlihat tidak senang dengan berbagai pemberitaan media akhir-akhir ini, termasuk dari kanal YouTube pribadinya si Firecracker yang selalu saja memfitnah dan menyebar berita bohong. Starlight kembali melatih kemampuan barunya, yaitu terbang bersama dengan Huey. Di markas The Boys, mereka juga bingung kenapa Victoria Newman ini kebal banget dari semua serangan dan susah dibunuh. Padahal mereka sudah riset 6 bulan gitu ya, mempersiapkan misi yang kemarin malam itu untuk membunuh Victoria Newman. Ditambah dengan tindakan Butcher yang malah mengacaukan misi malam itu. Malamnya Butcher bertemu dengan Victoria di sebuah tempat sewa film terbengkalai, membuat perjanjian agar memisahkan Ryan dan Homelander. Butcher juga tahu mengenai virus yang dikembangkan di Godolphin University, sebuah virus yang dapat membunuh para superhero, seperti yang terjadi di series Gen V. Victoria pun tertarik dengan tawaran Butcher. Sebagai syaratnya, ia meminta berkas file bukti mengenai dirinya adalah superhero ke Butcher yang disembunyikan oleh Huey. Kembali ke markas pendukung Starlight, Firecracker di kanal pribadinya lagi dan lagi membuat video hoax menjelekkan pendukung Starlight. Frenchie datang untuk bertemu Colin. Ternyata di sini ada bibit-bibit cinta antara Frenchie dan Collins. Starlight, Annie January di sini punya foundation atau yayasan sendiri untuk menampung orang-orang yang mau membawa perubahan dan mendukung Starlight. Di menara Vogue terlihat Homelander pun mengumpuli setiap bulunya yang rontok itu ya. Ia juga sembari melihat profil hero-hero baru dan ini membuat dia sangat stres ya teman-teman. Ia juga sembari melihat profil hero-hero baru yang ikut seleksi pemilihan member baru The Seven. Ada Talons, Hyperion, Docknot, dan akhirnya Homelander membaca profil Sister Sage, wanita terpintar di bumi, the smartest person. Ide baru pun datang bagi Homelander dan memutuskan untuk pergi menemui Sister Sage di tempat apartemen yang penuh buku itu. Homelander mengujinya. Sister Sage bisa dengan mudah mengidentifikasi apa yang terjadi dengan Homelander akhir-akhir ini, kegusaran dan permasalahannya, hingga kondisi fisiknya yang kian menua. Homelander pun terkesima dengan kekuatannya Sister Sage dan membutuhkan saran serta rencananya Sister Sage. Ia merasa tidak bahagia dengan semua yang telah ia miliki. Ia menyelamatkan manusia, orang pun senang. Ia membunuh manusia, orang-orang pun senang. Homelander pun merasa hampa dan ia butuh advice. Homelander pun akhirnya bekerja sama dengan Sister Sage dan membuat sebuah rencana baru. Huey yang baru pulang dari rumah sakit karena ayahnya kena stroke membuat Butcher iba dan mereka pun saling menguatkan. Huey juga menyalahkan dirinya sendiri yang selalu mengabaikan ayahnya. Marvin bertemu dengan mantan istrinya karena mantan istrinya itu meminta bantuannya untuk mencari suaminya yang bernama si Todd itu. Akhirnya Frenchie, Kimiko, dan Marvin berhasil menemukan Todd dan mengikutinya. Ternyata si Todd ini hendak berkumpul dengan para Homelander lovers gitu ya, berjumlah 3 orang di bawah arahannya Sister Sage. Mereka dibawa ke ruangan dan dibunuh oleh Deep, A-Train, dan Black Noir atas arahan Homelander. Frenchie, Kimiko, dan Marvin pun bingung kenapa Todd dan 2 teman lainnya tidak terlihat lagi, malah Homelander yang terlihat. Mereka tahu ada yang tidak beres. Homelander kembali dari persidangan pembunuhannya dan dinyatakan tidak bersalah, memicu kemarahan para pendukung simpatisan Starlight. Sister Sage berada di kerumunan malah mengadu domba sehingga terjadi aksi pemukulan antar pendukung. 3 mayat yang dibunuh tadi, Todd dan teman-temannya, ini malah diselipkan dalam kerumunan tersebut, membuat pendukung Starlight pun terkena fitnah oleh media bahwa mereka lah yang membunuh 3 orang itu. Padahal kan 3 orang itu mati karena disuruh Homelander untuk dibunuh. Sejak awal ini
ini adalah rencananya Sister Sage untuk memfitnah Starlight dan memperburuk nama Starlight di media serta publik. Victoria Newman pun mendapatkan file dari Butcher. Ternyata prank itu hanyalah gambar pantat Butcher yang menolak untuk membantu Victoria dengan file berkas itu. Di rumah sakit, Hughie merasa bersalah karena mengabaikan ayahnya selama sehat. Butcher pun ternyata selama ini berhalusinasi mengenai Becca, istrinya yang telah lama mati. Ia seperti selalu dihantui dan melihat sosoknya di sekelilingnya. Becca ini adalah ibu biologis dari Ryan ya, dan terus meminta Butcher untuk melindungi Ryan dari Homelander. Dan akhirnya episode pertama ini pun berakhir teman-teman. Wow, gila banget ya teman-teman. Masih ada 2 episode lagi yang akan aku bahas. Pantengin terus channel Jokastoy karena aku akan selalu update nih ya. Dan jangan lupa juga untuk nanti nonton update episode pertama untuk series House of the Dragon season kedua ya guys. Pokoknya first impression aku dari The Boys season keempat ini setelah early screening 2 episode awal dan juga sudah nonton episode ketiga, ini merupakan awalan yang baik banget untuk season keempat The Boys. Dan pastinya akan sangat seru. Kita akan nonton next episode keempat minggu depan. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye and see you next time.